لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونصلي ونسلم على نبينا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini adalah nikmatut taufik. Nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk, kelapangan hati untuk bisa dibangunkan pada pagi hari ini menunaikan sholat subuh berjamaah ke masjid. Ini tanda kutip bukan suatu yang mudah juga. Dan yang kedua, ini menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dalam artian menghendaki kebaikan untuk kita, sehingga seperti yang dikatakan Nabi, ayyuwafiqahu ila amalin salihin. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan petunjuk, melapangkan hati kita untuk bisa terbangun di pagi hari, lalu kemudian menunaikan sholat subuh berjamaah. Yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla as-subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullaha." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia seolah-olah salat semalam full. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan berbicara tentang fiqhul hajj. Di awal hadirin yang dimuliakan Allah, saya ingin cerita sebuah riwayat. Riwayat ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan dalam kitab Riyadhus Shalihin termaktub. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin mengatakan bab wujubul hajj wa fadluhu. Hadirin yang dimuliakan Allah, Abu Hurairah menceritakan pada saat itu khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, khutbahnya kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan wasiat, ya ayyuhan nas innallaha qad farada alaikumul hajj fahujju. Wahai manusia sekalian, masyarakat, orang-orang, Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan, mewajibkan haji, fahujju, maka hajilah kalian. Perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah, karena pada saat itu faqala rajul, kata Abu Hurairah, seorang laki-laki kemudian ngomong, menyela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku la amin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, hajinya apakah tiap tahun? Maka kemudian Abu Hurairah menceritakan fasakata. Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, gak mau jawab. Karena memang ada kadang-kadang tanda kutip kalau kita berbicara tentang psikologi, ada orang yang begitu disampaikan suatu faridah atau kewajiban, entah karena kegembiraannya atau entah karena memang karakternya, belum selesai diomongi langsung nyela. Sampai 3 kali, aku la amin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, hajinya tiap tahun enggak? Rasulullah masih diam. Tapi orang ini secara psikologi tadi saya katakan, entah kita melihatnya ini secara psikis bermasalah atau enggak bermasalah, tapi memang ada orang kayak begitu. Orang lain diam, tapi dia masih nanya lagi, aku la amin ya Rasulullah, hajinya tiap tahun enggak ya Rasulullah? Akhirnya karena udah 3 kali, kata Abu Hurairah, Rasulullah kemudian mengatakan, lau qultu na'am la wajabat lamastata'tum. Kalau nanti saya iyakan, saya khawatirnya diwajibkan oleh Allah tiap tahun. Walamastata'tum, nanti kalian gak mampu. Begitu. Nanti kalian gak mampu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengingatkan para sahabat ketika itu, zaruni ma taraktukum. Zaruni ma taraktukum, kalau kita terjemahkan secara istilah atau maknawi, maksud Rasulullah begini, zaruni ma taraktukum, laksanakan saja apa yang aku ajarkan kepada kalian. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa inna ma ahlaka man kana qablakum bi kasrati masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Fa inna ma ahlaka, orang sebelum kalian itu dihancurkan oleh Allah, tanda kutip dibinasakan oleh Allah, bi kasrati masailihim, banyak nanya, wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, banyak nanya bukannya diamalkan, karena sebenarnya maksud dari ilmu itu kan amal. Dan belajar fikih ini juga nanti jangan terlalu banyak debatnya. Nanti kita kayak orang Bani Israel, kayak orang terdahulu, dan maksud Rasulullah di sini Bani Israel. Bani Israel itu banyak nanya, ilmunya banyak, tapi nggak diamalkan apa yang ditanya. Nanya mulu, debat mulu. Kalau begini, kalau begini, kalau begini, kalau begini, tapi nggak diamalkan. Makanya dalam Al-Quran ada satu surat itu menceritakan karakter mereka, namanya Suratul Baqarah. Disebut Suratul Baqarah karena ada kisah di tengah-tengah mereka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka berkurban. Nanya terus, kurbannya pakai apa? Pakai sapi misalnya. Sapinya sapi apa? Apa jenisnya? Apa warnanya? Usia berapa? Ujung-ujungnya nggak dilaksanakan. Nanya udah kemana-mana, ujung-ujungnya nggak dilaksanakan. Tapi sebetulnya itu bukan satu-satunya kisah di dalam Al-Quran yang menceritakan karakter Bani Israel. Pernah minta ke Allah melalui Nabi namanya Sam'un, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Coba kamu minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malik, pemimpin, nuqatil fi sabilillah, nanti kita akan berperang bersama pemimpin ini di jalan Allah. Diriwayatkan ayat ini sebenarnya kan berasal dari ayat ini. Ketika itu Sam'un atau Samuel itu nggak langsung berdoa kepada Allah, karena takut nanti kalau berdoa kepada Allah diwajibkan, mereka nggak mau. Dan benar aja hadirin yang dimuliakan Allah, begitu Sam'un berdoa kepada Allah akhirnya diwajibkan jihad, Bani Israel nanya doang tapi nggak mau melaksanakan. Sampai kemudian ada perkataan mereka yang paling terkenal di dalam Al-Quran, idhab anta wa rabbuka faqatila. Udah, ente aja yang pergi berjihad sama Tuhan ente, kita tunggu di sini. Tadinya minta-minta jihad, tapi begitu diwajibkan jihad, kemudian gak mau melaksanakan, takut dan segala macam. Lalu kemudian terlontar perkataan yang dikenal di dalam Al-Quran, idhab anta wa rabbuka faqatila, kamu aja sama Tuhanmu aja yang pergi, gitu. Nah, maksud saya cerita sepanjang ini, dan kenapa juga Imam Nawawi cerita sepanjang ini, maksud dari hadis itu salah satunya itu. Maka Rasulullah masih dalam hadis ini mengatakan, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fadu'uhu. Idza amartukum, kalau aku perintahkan kalian untuk melaksanakan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka laksanakan saja hal tersebut semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu, kalau aku larang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah sesuatu tersebut. Nah, ini awalan hadirin yang dimuliakan Allah. Poinnya adalah Allah telah mewajibkan haji. Makanya haji ini, poin selanjutnya, hak Allah atas kita. Hak Allah atas kita, sampai Allah ulangi bukan hanya satu ayat. Bunyi ayatnya, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata' ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Surah Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nas, dan bagi Allah atas manusia itu hijjul bait, yaitu hak Allah atas manusia, hijjul bait, agar orang-orang itu melaksanakan haji. Ini hak Allah atas manusia. Ya, tentu man istata' ilaihi sabila, tentu orang yang memiliki istita'ah, orang yang memiliki kemampuan, baik kemampuan fisik maupun kemampuan finansial. Dulu Nabi SAW menyebutkan bahwa istita'ah itu adalah
atau kemampuan itu adalah azat warahilah, zat bekal, warahilah, dan kendaraan. Artinya bukan hanya kemampuan fisik tapi juga kemampuan finansial. Tapi masalahnya hadirin yang dimuliakan Allah, ada orang sebenarnya secara finansial mampu, tapi karena satu haji itu mahal, mikirnya kepanjangan, ujung-ujungnya nggak jadi haji. Maka dalam ayat ini Allah tutup, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kafir, maka Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tidak memerlukan seluruh makhluknya yang ada di alam semesta ini. Bismillah. Yang dimaksud kafir di sini maksudnya kufur nikmat, karena kafir itu nggak seluruhnya kafir keluar dari agama Allah. Makanya para ulama mengatakan kafir itu ada dua, kafir besar dan kafir kecil, kufur akbar wa kufur asghar. Dan di antara bentuk kafir kecil itu adalah kufur nikmat. Bagaimana kufur nikmat? Allah telah memberikan kepadanya kemampuan finansial, rumahnya paling gede di komplek, fisiknya oke, tapi dia tidak mau tergerak untuk melaksanakan haji. Ini termasuk disebut dengan kufur nikmat. Duitnya ada, fisiknya ada, tapi nggak mau haji. Entah apa alasannya, menunda atau bahkan nggak kepikiran haji. Duitnya ada padahal. Apalagi kadang-kadang umroh juga enggak gitu. Mungkin di konteks kita hari ini haji sulit. Kenapa? Haji itu terkait dengan kuota misalnya kalau reguler. Kalau non reguler duitnya terlalu gede. Tapi ini umroh juga enggak gitu. Umroh juga enggak tergerak untuk datang ke Baitullah, ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah, ini ada hadis yang dinukilkan Imam Nawawi rahimahullahu taala menceritakan bagaimana dahulu para sahabat riangnya, gembiranya dalam melaksanakan haji. Diriwayatkan hadirin yang dimuliakan Allah, Abdullah ibnu Abbas menceritakan radhiyallahu anhuma, kata Abdullah ibnu Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam laqiya rukban bi Rauha. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sekelompok orang atau rombongan di daerah Rauha. Rauha itu daerah pinggiran Makkah sebelum masuk ke tanah haram. Maka ketika itu Nabi SAW bertanya, manil kaum? Ini orang mana kalau bahasa kita? Orang mana ini? Siapa kaum? Maka kemudian kaum tersebut mengatakan, al-muslimun, kita orang-orang muslim. Maka kemudian mereka bertanya kembali, man anta? Ente sendiri siapa? Maka kemudian Rasulullah jawab, Rasulullah, saya Rasulullah. Tiba-tiba aja kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, farafa'at imra'atun sabiyah. Ada seorang wanita dari rombongan tersebut ngangkat bayinya. Kemudian dia katakan, ali hadzal hajj ya Rasulullah, anak ini boleh haji enggak? Bayi ini boleh haji enggak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am walaki ajar. Iya, boleh dan kamu itu dapat pahala. Artinya apa hadirin kisah ini, sehingga Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin meletakkan hadis ini. Ini kisah menerangkan bagaimana dahulu para sahabat Nabi, orang yang Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang sebutkan di dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Orang yang kata Allah, a'addalahumul jannah, Allah telah sediakan bagi mereka surga. Masyarakat yang dikatakan Rasulullah khairul qurun, sebaik-baik masa, khairu ummati dalam riwayat yang lain, sebaik-baik umatku. Mereka ketika mendapati faridatul hajj, kewajiban haji, gembira, senang. Dianggap haji itu tanda kutip tamasa atau perjalanan, apa bahasanya kalau sekarang itu, ziarah apa namanya itu biasanya itu, ziarah spiritual apa begitu ya. Jadi mereka itu gembira, tamasya. Saking gembiranya, dalam kisah ini ada seorang ibu muda bawa anaknya haji. Padahal ini bukan suatu yang mudah hadirin.
Apalagi haji di zaman itu dengan cara berjalan atau menunggangi kendaraan. Menunggangi kendaraan yang dimaksud adalah menunggangi hewan. Bukan suatu yang mudah, tapi mereka gembira. Bahkan saking gembiranya anaknya, bayi juga dibawa. Mungkin kalau di konteks kita hari ini, ya kalau udah punya anak kecil apalagi bayi, ya udah nggak jadi umroh, nggak jadi haji. Tapi dahulu para sahabat dan sahabiat itu bergembira dengan faridatul haji, dengan kewajiban haji. Anaknya dibawa, keluarganya dibawa. Padahal hadirin tahu nggak, perjalanan dari Madinah ke Mekah itu bukan suatu yang mudah. Bukan 10-20 kilometer, ratusan kilometer. Naik bus aja dengan kecepatan 120 kilometer per jam itu bisa menempuh 5-6 jam. Tapi kemudian karena gembira dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dahulu para sahabat begitu berbondong-bondong menunaikan haji. Sampai kemudian wanita ini diriwayatkan dia bawa anaknya masih bayi. Dan juga ada sebuah riwayat juga. Riwayat ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas juga, dan dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh sahabat namanya Laqit. Abdullah bin Abbas menceritakan, anna imra'atan qalat, dulu ada seorang wanita ngomong ke Nabi, ya Rasulullah, inna faridatal hajja ala ibadihi fil hajj adrakat abi syekhan kabira. Ya Rasulullah, kewajiban haji itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji pada hambanya, dan itu diketahui ayahku, sedangkan ayahku udah tua renta, syekhan kabira. La yastati ala rahilah, nggak bisa naik kendaraan, udah nggak bisa naik kendaraan. Lah, la yathbut ala rahilah, nggak bisa. Ini gimana ya Rasulullah? Problemnya adalah kewajiban haji baru sampai ke ayah saya pada saat ayah saya usianya udah tua renta, nggak bisa naik kendaraan. Ntar kalau naik kendaraan ada apa-apa ini. Maka kemudian dia bertanya, afa ahujju anhu, boleh nggak saya hajiin aja ya Rasulullah? Kata Rasulullah, na'am. Begitu juga dalam riwayat yang lain, la yastati al-hajj walal umrah walal dha'an. Faqala Nabi, huji an abiki wa'tamir. Huji an abika wa'tamir. Jadi dia nggak bisa naik kendaraan, nggak bisa nggak bisa haji, nggak bisa umrah. Maka kemudian kata Rasulullah, udah, kalau memang kamu mau pengen menghajikan ayahmu, hajikan, nggak apa-apa. Kan tadi ngomong kan, apa ahujju anhu, saya boleh nggak hajikan ayah saya? Kata Rasulullah, iya. Atau dalam riwayat yang lain, huji an abika wa tamir, hajilah atas nama ayahmu dan umrahlah. Loh, perhatikan, dulu para sahabat tuh gelisah kalau nggak bisa haji gitu. Ini ayah saya udah tua renta, gimana ini? Nggak bisa naik kendaraan, gimana, boleh nggak saya haji? Resah gitu. Ini karena hadirin yang dimuliakan Allah, haji itu tadi yang pertama kita sebut, haqqullah alal ibad, haknya Allah atas hambanya itu haji. Dan orang yang kalau punya kemampuan untuk haji nggak mau haji, Allah mengatakan kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Orang ini telah melakukan kekafiran, tetapi kekafiran yang dimaksud adalah kufur nikmat. Begitu. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, haji ini kan rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, hadis ini diriwayatkan Abdullah bin Umar, buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5. Kita sebut rukun. Bunia, bangunan. Jadi bangunan Islam itu ada 5 rukunnya. Rukun itu tiang penyangganya. Ini perlu didudukkan agar kemudian jangan ada yang menyepelekan rukun Islam. Artinya bangunan itu bisa terbangun karena ada 5 rukun atau 5 pondasi ini. Kalau pondasi ini hilang, misalnya nggak dikerjakan, itu bangunan bisa rubuh. Kasarnya keislaman seseorang itu bisa rubuh, batal, bahasa lebih tegasnya lagi. Maka maaf bapak-bapak yang dimuliakan Allah, memang agak kesannya keras nih.
Kan kalau kita baca dalam buku-buku fikih ya, fikih Syafi'i misalnya, orang meninggalkan sholat, kan salah satu rukun Islam. Orang yang meninggalkan sholat, apa hukumannya? Pertama, pelakunya ustutiba, pelakunya dimintai taubat, karena meninggalkan sholat karena malas, ini dosa besar. Fa in tabaku bila wa illa kutila haddan. Kalau dia tobat, maka diterima taubatnya. Kalau nggak mau tobat, tetap ngotot nggak mau sholat, maka hukumannya hukuman mati. Kan keras itu kan. Kedua, dalam mazhab Syafi'i ini, kalau dia meninggalkan sholat, mu'takid, dia meyakini ketidakwajiban sholat, dia meyakini kalau dia nggak wajib sholat, maka ini bukan lagi dosa besar, tapi dosa yang membuat pelakunya keluar dari agama Allah. Seperti aliran-aliran sesat yang nggak mau melaksanakan kewajiban syariat, nggak mau sholat, nggak mau zakat. Kalau ditanya kenapa nggak mau sholat, udah nggak wajib lagi, kata dia. Tuh kayak yang di film-film kan tuh, Walid tuh. Padahal Rasulullah aja sampai mati masih sholat begitu. Kok bisa-bisanya dia melebihi Rasulullah begitu? Dalam Islam nggak ada ceritanya selain Rasulullah bisa sampai martabat nubuwah, kedudukan sebagai nabi. Mentok cuman sampai wali. Hanya falsafah timur seperti Buddhisme dan yang lain-lain yang bisa seseorang sampai martabat di atas nubuwah. Bahkan dalam Buddhisme bisa sampai jadi Tuhan, dewa, ya kan? Kalau dalam Islam nggak ada ceritanya kita lebih baik dari Nabi. Kalau Nabi aja masih sholat, kok bisa-bisanya ada orang berpikir dia nggak wajib sholat begitu? Makanya dalam timbangan syariat, orang yang sengaja meninggalkan sholat dengan keyakinan kalau dia nggak wajib sholat, ini pelakunya bukan dosa besar lagi, keluar dari agama Allah. Dan ini ijma, ini kesepakatan seluruh ulama, mazhab apapun sepakat seperti ini. Nah, maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, jangan ada yang menyepelekan sholat, jangan ada yang menyepelekan haji, jangan ada yang menyepelekan zakat. Dulu di zaman Abu Bakar, hadirin yang dimuliakan Allah, Abu Bakar punya kebijakan yang diamini oleh para sahabat. Artinya ini ijma, yang nggak mau bayar zakat karena ngerasa zakat sudah tidak wajib lagi diperangi. Maka dulu di zaman Abu Bakar ada peperangan yang disebut dengan Qitalur Riddah, perang lawan orang murtad. Salah satu poin kenapa mereka diperangi karena mereka menolak zakat atau mani'uz zakah. Begitu. Padahal zakat ini salah satu rukun Islam. Ini maksudnya jangan disepelein begitu. Nah, haji termasuk rukun Islam, poin kedua. Apalagi haji, hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu pintu surga. Diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah istri Nabi pernah bertanya kepada Nabi, ya qultu ya Rasulullah, nara al jihad afdhalul a'mal, nara al jihad afdhalul a'mal, afala nujahid? Faqala lakin jihad afdhalul jihad hajju mabrurun. Wa fi riwayat riwayatin al hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Hadirin yang dimuliakan Allah, dulu Ibunda Aisyah pernah nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami ngelihat bahwa jihad itu sebaik-baik amal. Jihad itu sebaik-baik amal. Afala nujahid? Ya Rasulullah, apakah kami boleh berjihad? Maksudnya wanita di sini. Maka kata Rasulullah, lakin afdalul jihad hajju mabrur. Tapi jihad yang paling afdal untuk wanita justru haji mabrur. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajju al-mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan yang pas, tidak ada balasan yang paling cocok untuk haji mabrur kecuali adalah surga. Begitu. Ya. Maka kita masuk ke kitab Al-Uddah, Al-Uddah Syarhul Umdah. Nanti kita akan bandingkan dengan kitab Fathul Qarib
dalam mazhab Syafi'i. Hadirin yang dimuliakan Allah, yajib al-hajju wal umratu marratan fil umur. Maka disebutkan di sini wajib al-hajju wal umrah, haji dan umrah, marratan fil umur, satu kali dalam sekali hidup. Nah, di sini Shahibul Uddah termasuk di antara para ulama yang punya pendapat bahwa umrah juga wajib. Umrah juga wajib. Perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah, ulama ikhtilaf apakah umrah wajib atau ghairu wajib atau tidak wajib. Sebagian besar ulama mengatakan tidak wajib, begitu. Tapi sebagian lagi ulama mengatakan wajib dengan alasan Allah mengatakan wa atimul hajj wal umrah, dan sempurnakanlah, kata Allah, haji dan umrah. Kata wa atimul hajj wal umrah, dan sempurnakanlah haji dan umrah, ini menunjukkan kalau umrah itu wajib, karena Allah menyertakan perintah untuk menyempurnakan haji dengan perintah untuk menyempurnakan umrah. Berarti sebenarnya sama ini, kata mereka, sama-sama diperintahkan, sama-sama wajib. Kan Allah mengatakan atimmu, atimmu itu kan fi'il amr, perintah. Atamma yutimmu, atimmu, sempurnakan. Haji, perintah, iya, haji harus disempurnakan. Wal umrata, begitu juga umrah. Oh, berarti umrah juga mesti disempurnakan, hukumnya berarti sama, begitu. Walaupun tadi saya katakan jumhur ulama mengatakan enggak, hukumnya tidak sampai wajib. Nah, Shahibul Uddah mengatakan yajib al-hajj wal umrah marratan fil umr. Wajib haji dan umrah sekali dalam sehidup. Nah, ini kemudian nanti salah satu alasan ulama-ulama yang mengatakan begini, fi'lun nabi, perbuatan nabi. Nabi kan enggak haji doang, tapi juga umrah. Apalagi di era kita ini, mungkin haji tanda kutip sulit, tapi kalau umroh nggak sulit. Haji ada kuotanya, ada pembatasan, ada regulasi masa tunggu. Tapi kalau umroh begitu kita punya duit, misalnya 20 juta begitu, apalagi kalau umrohnya bisa dilaksanakan sendiri, lebih murah lagi gitu. Beli tiket, beli visa kan, hotel cari yang murah, cari kos-kosan aja, kalau bahasa Arab nyedar, begitu. Ke Madinah bagaimana Ustaz? Nggak wajib sebenarnya umroh ke Madinah, cuman karena di sana ada Masjid Nabawi, ada kuburan Nabi, ya sekalian lah. Tinggal naik bus aja 70 real, begitu. Kalau mau paket murah misalnya. Yang penting pernah umroh, begitu. Nah, alal muslim al-aqil al-balih al-hurri idza istata'a ilaihi sabila. Wajib sekali dalam seumur hidup dengan syarat atas muslim satu, karena haji dan umrah tidak diwajibkan atas selain muslim, ibadah kepada Allah, maka mereka nggak wajib. Yang kedua, akil, orang yang berakal. Yang tidak berakal nggak wajib. Tapi kalau gila tetap dibawa gimana Ustaz? Atau ada keluarga saya stres, atau keluarga saya delusi, tapi tetap kita bawa umroh, boleh. Seperti kasus anak kecil tadi yang dibawa haji, kan boleh gitu, dan keluarganya dapat pahala. Baligh, jadi bukan hanya berakal tapi juga baligh. Makanya anak kecil tuh nggak wajib haji, nggak wajib umroh, tapi kalau dibawa boleh gitu. Al-hur, merdeka. Nah, kata merdeka ini, konsep merdeka udah nggak ada di zaman kita, karena di zaman kita sudah ada, tidak ada lagi perbudakan gitu. Idza istata'a ilaihi sabila, kalau mampu melaksanakan perjalanan menuju haji. Nah, ini akan kita kupas. Nah, di sini ketika disyarah dikatakan fayajib bi khamsati syurutin. Haji itu jadi wajib dengan 5 syarat. Maksudnya haji itu diwajibkan atas 5 syarat ini. Pertama, Islam, yang nggak Islam nggak wajib haji. Kedua, al-hurriyah, merdeka, yang nggak merdeka nggak wajib haji. Buluh, baligh, masih anak-anak nggak wajib haji. Al-aql, berakal, yang kurang akalnya entah karena faktor autisme
secara fisik dan bawaan, atau stres, nggak bawaan, tadinya sehat tapi karena depresi, stres, maka juga nggak wajib haji. Al-istita'ah, begitu juga kemampuan. Semua udah terkumpul Ustadz, muslim, baligh, akil, tapi duitnya nggak ada, berarti nggak wajib haji, begitu. La na'lam fi hadza kullihi khilafan. Kami tidak mengetahui dalam masalah ini secara keseluruhan, secara global ada perbedaan di antara ulama. Bahwa yang diwajibkan haji itu syaratnya 5, muslim, akil, baligh, hurri, dan kemudian istita'ah. Jadi bukan hanya seorang muslim, tapi harus akil, baligh, dan poin terpenting istita'ah, memiliki kemampuan. Fa'amal kafir fa'innahu ghairu mukhatab bi furu'iddin. Adapun orang non muslim, kalau bahasa kita hari ini kali ya, diperhalus, fa'innahu ghairu mukhatab, maka dia tidak diperintahkan atau tidak diseru bi furu'iddin, dalam masalah agama ini, cabang-cabang agama. Jadi non muslim itu tidak diwajibkan pelaksanaan ibadah yang kita lakukan ini, ya. Wa amas sabi, adapun anak kecil, wal majnun, begitu juga orang gila yang tidak berakal, fa ghairu mukallafin, mereka secara umum tidak mukallaf. Artinya mereka secara umum bukan bagian dari orang yang tanda kutip diperintahkan melaksanakan furu'uddin, diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat. Catatan, memang anak kecil itu nggak diwajibkan tanda kutip, tapi tetap harus dididik. Makanya dalam kasus sholat, Nabi SAW memerintahkan, muru auladakum bis salat, perintahkan anak kalian melaksanakan sholat, wahwa ibnu sab'i sinin, dan anak kalian itu usianya 9 tahun 7 tahun. Wadribuhu, bahkan kata Nabi SAW, jika perlu kasih penalti. Penaltinya itu dulu Nabi, di zaman Nabi SAW, ad-darbu, dan itu dianggap ad-darbu atau pukulan itu biasa, tapi tentunya pukulan bukan pukulan melampiaskan kemarahan, enggak, pukulan mendidik. Setiap zaman kan penaltinya beda-beda tuh. Wadribuhu, bahkan diperkenankan memukul pukulan didik, wahwa ibnu asar sinin, dan anak tersebut usia 10 tahun, udah 10 tahun nggak mau sholat, boleh kena penalti. Penaltinya bisa sampai pada posisi pukulan mendidik. Nah, begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah, kalau dalam sholat sebenarnya anak yang tidak berakal itu nggak wajib, tapi tetap diperintahkan Nabi didik mereka. Maka puasa juga gitu, bukan hanya puasa, haji dan umroh juga begitu. Kalau kita mampu didik anak kita untuk melaksanakan haji dan umroh, didik, begitu. Nah, tapi sejatinya kesimpulannya, mereka ini as-sabi, anak kecil, ghairu mukallafin, tidak wajib, begitu. Makanya nanti maaf cerita begini juga kaitannya dengan dunia pendidikan. Kalau anak kita bawa ke masjid, kenapa kita bawa ke masjid? Agar sedari awal dia mengenal Allah, bekal, agar sedari awal dia terbiasa untuk tunduk kepada Allah. Dan ini adalah tanggung jawab ayah, begitu. Walaupun anak tersebut sejatinya nggak wajib sholat, apalagi berjamaah. Tapi bukan berarti setelah penjelasan ini nanti udah kata Ustadz anak kecil nggak wajib sholat, udah biar aja anak nggak sholat. Bukan gitu maksud saya, tetap ya didorong gitu. Cuma dalam syariat anak kecil ghairu mukhatab, istilahnya tidak dibebani dengan beban-beban pelaksanaan syariat. Hal ini bidalilin qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalam an thalathatin, pena catatan amal itu diangkat dari 3. Artinya tidak dicatat sebagai sebuah kewajiban dari 3 orang. Yang pertama, an-naim hatta yastaykid, dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Ini yang pertama. Yang kedua, an-sabiyyi hatta yashiba, yang kedua dari anak kecil sampai dia yashib, sampai dia usia baligh, pemuda. Anil ma'tuhi hatta ya'qila,
dari orang yang tidak berakal sampai dia berakal. Artinya mungkin dia mengalami problem psikis gila misalnya, tapi kalau udah sembuh dari gilanya wajib. Nah, perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah, rufi al-qalam, maksudnya 3 kategori ini tidak diwajibkan aslinya. Bukan hanya masalah haji, sholat juga. Bukan hanya sholat, yang lain-lain juga. Yaitu pertama anak kecil tadi ya. Yang pertama adalah orang tidur sampai dia terbangun. Maka ada misalnya orang tertidur, tidur dari jam 11, bangun-bangun tahu-tahu jam 6. Kita tanda kutip nggak boleh juga marah ke dia. Kamu nih molor aja. Itu kan dunal khiyar. Sebetulnya di luar kemampuan dia. Kecuali udah dibangunin, bangun tapi balik tidur, berarti pilihan dia. Ada ikhtiar, ada usaha, ada pilihan dia. Tapi kalau dia tertidur lalu kemudian bangunnya jam 6 misalnya, atau jam 5, sholat zuhurnya tinggal, itu kan di luar keinginan dia, di luar usaha dia, ketiduran. Namanya orang ketiduran nggak dihukumi. Sama juga orang pingsan nggak dihukumi, orang mabok juga nggak dihukumi, karena tidak adanya niat dan khiyar. Kalau istilah usul fikih, adamul qasdi bi fi'li, tidak adanya maksud dalam perbuatannya itu. Dia nggak sengaja ninggalin sholat, enggak, karena ketiduran. Makanya orang kalau ketiduran, bangun misalnya subuh bangunnya jam 7 atau subuh bangunnya jam 9. Ada juga yang bangunnya jam 10, ya kan? Nonton Manchester City misalnya lawan apa itu? Kayak gitulah ya. Nah, nonton PSSI lawan siapa begitu. Nah, karena ketiduran, yang disalahkan itu adalah dia lama tidurnya. Tapi begitu dia tertidur lelap sampai jam 10, maka begitu dia bangun, dia sholat subuh, namanya qada'us shalah, mengganti sholat pada waktunya yang sudah ditinggalkan, dilaksanakan. Maka kata Nabi SAW, man nasiya salatan fadzakaraha, ada orang lupa sholat dan lalu kemudian ingat, maksudnya konteksnya tidur kemudian bangun, falyaqdi idza dzakaraha, maka dia tunaikan, dia qadha ketika dia ingat, maksudnya ketika terbangun dia qadha tuh. Bukan berarti hadirin yang dimuliakan Allah tertidur lelap sampai jam 10 bangun ya udahlah sholat subuh selesai, bukan, tetap. Tapi kan enggak waktunya Ustaz. Iya, makanya kata Nabi falyaqdi idza dzakaraha, hendaklah dia laksanakan, maksudnya dia qadha ketika dia ingat begitu, ketika dia terbangun gitu. Makanya terus terang, saya ketika ngajar misalnya di kelas, ada mahasiswa terlambat, saya tanya, kamu terlambat kenapa? Bangun jam berapa? Ya nih Pak, bangun jam 9. Udah, kamu udah sholat belum? Belum, sholat belum. Kalau kamu belum sholat, belum boleh masuk. Tapi kalau nggak subuh, iya. Memang udah nggak subuh ini. Siapa bilang jam 9 subuh? Jam 9 duha aja hampir habis begitu ya kan? Nah, maka diqadha. 6. Jadi tadi ya ada 3. Yang kedua, sobi, anak kecil sebenarnya juga nggak wajib, Tapi sekali lagi saya tekankan di sini, kita diperintahkan Rasulullah untuk mendidik dia, gitu. Maka ketika ngedidik dia, kasus sholat misalnya, dia perlu dipukul sebagai penalti. Mungkin kalau di masa kita, mungkin ada yang lebih efektif lagi misalnya. Kamu kalau nggak sholat nggak dikasih permen, nggak dikasih coklat, apa kayak yang lebih efektif begitu. Nah, yang terakhir maktuh, orang gila juga. Baik gilanya itu dari bawaan fisik atau gilanya non fisik. Gila bawaan misalnya kasusnya di era kita autisme begitu. Udah habis ya? Masih ada? Suruh doang. Nah. Wa ghairu mustati' la yajib alaihi liqauli subhanahu wa ta'ala la yukallifullahu nafsan idza wus'aha. Begitu juga kalau nggak mampu, nggak punya kemampuan fisik misalnya, walaupun nanti kebijakan pemerintah itu yang tua-tua diprioritaskan, entah fisiknya bermasalah karena udah renta atau kemudian sudah datang penyakit, berbagai macam penyakit. Jangan salah Pak, pada kasus haji itu yang punya penyakit banyak banget, ada yang Alzheimer begitu,
Alzheimer, begitu sampai pesawat baru ingat dia, wah ini wedus saya belum dikasih makan, pengen pulang udah sampai pesawat, pengen ngarit dianya, begitu. Apa yang saya ceritakan ini fakta begitu, karena kebetulan saya punya sertifikat pembimbing haji. Nah, jadi kalau begini keadaannya nggak wajib berdasarkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali semampunya saja. Termasuk diantaranya sholat zuhur kan wajib, ya kan? Sholat zuhur kan wajib. Tapi kalau kita masih jam 11 kan belum wajib karena belum masuk waktu, dan kita tidak diperintahkan untuk menggelincirkan matahari, ya kan? Ini biar sholat nih matahari kita gelincirin, enggak lah gitu. Begitu juga zakat wajib. Saya misalnya punya kambing, ternak kambing 30 ekor, 1 tahun sudah berlangsung. Wajib zakat ternak itu untuk kambing kan 40 ekor. Maka saya tidak diperintahkan untuk ngutang-ngutang agar kambingnya 40 ekor agar bisa melaksanakan zakat gitu. Enggak gitu. Kita hanya dibebani sebatas kemampuan kita saja. Begitu juga firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata ilaihi sabila. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang dimaksud dengan al-istita'ah? Al-istita'ah ayyajida zadan wa rahilatan bi'alatihima mimma yasluhu limithlihi fadilan amma yahtaju ilaihi liqada'i dainihi wa mu'nati nafsihi wa iyalihi ala dawam. Nah, bagian dari istita'ah ini adalah si pelaksana haji itu memiliki bekal. Termasuk bekal di sini adalah bukan hanya bekal perjalanan, tapi bekal untuk belanja keluarga, alat dawam terus menerus. Jadi jangan sampai karena haji nih ya, pengen haji, begitu kita tinggalkan, ya mungkin kita punya bekal, nggak kelaparan melaksanakan haji, tapi keluarga jadi nggak makan. Ngotot haji tapi kemudian ninggalin keluarga, anak, istri nggak makan, atau jadi belepotan kehidupannya, nggak boleh. Oh, ini namanya orang ghair mustati'. Ini orang aslinya namanya tidak mampu. Kalau yang mampu itu mereka yang memiliki kemampuan alat dawam fi nafaqati iyalihi. Mereka memiliki kemampuan terus menerus ketika meninggalkan keluarganya tetap bisa memberikan nafkah gitu. Jadi misalnya kalau haji itu berlangsung selama 2 bulan, berarti keluarganya punya bekal selama 2 bulan nafkahnya. Nah, maka di sini disebutkan. Jadi itu zat. Yang kedua rahilah. Rahilah dulu konteksnya adalah kendaraan. Kalau kita hari ini mungkin konteksnya apa ya, rahilah? Pesawat. Tapi bukan pesawat, yang lebih fundamental, kuota. Punya duit juga beli tiket, tapi kita nggak punya kuota, artinya nggak ada visa masuk, sama aja. Ini saya ceritakan sedikit Pak, komponennya. Ustadz nggak tahu komponennya karena kebetulan saya dulu ya suruhan Dirjen Haji. Itu sebenarnya komponen pertama itu adalah visa haji. Dan orang nggak boleh masuk ke tanah haram dalam artian pelaksanaan haji di musim haji kecuali ngantongi visa haji. Walaupun untuk Indonesia tahun ini bakal digerebek karena yang masuk tanpa visa haji, karena tahun kemarin itu buat geram pemerintah Saudi. Masuk sekitar berapa ya? Hampir 10.000 orang Indonesia masuk tanpa visa haji. Bolak-balik dikeluarin dari Mekah, misalnya dikeluarin ke Jeddah. Bahkan ada yang keluar dari Jeddah. Nanti balik lagi, masuk lagi. Gitu. Baik ngumpet-ngumpet maupun nyogok aparatur pemerintahan Saudi, dalam hal ini polisi Saudi misalnya. Udah keluar balik lagi. Balik dikawal patwal lagi gitu. Dia sogok itu petugasnya. Maka tahun ini nggak akan dikasih itu. Tahu dari mana Ustadz? Kemarin saya silaturahmi ke BP Haji, kesepakatan pemerintah Saudi dengan Indonesia begitu. Tahun ini nggak ada obat deh udah, gitu. Biar perlu dipenjarakan sama pemerintah Saudi. Jadi harus ngantongi visa haji dulu, gitu. Nah, yang masuk tanpa ngantongi visa haji itu yang kemarin buat gaduh. Ada orang Indonesia
ngotot masuk Armuznah, Arafah, Muzdalifah, Mina. Udah tahu kuota Indonesia ditambah, pasti padat, tambah lagi dia haji haram. Kuota kita itu kan bukan berdasarkan jumlah sebenarnya. Kuota kita itu berdasarkan lokasi, plotting lokasi Arafah, Muzdalifah dan Mina. Ini Muzdalifah sekian ribu persegi untuk Indonesia. Sekian ribu persegi itu kalau dibagi asumsinya 1,7 kali 1,5 meter berarti dapatlah 200.000 begitu. Tapi orang Indonesia ngotot, jangan 200.000. Dah ngantrinya jadi panjang. Diakali gimana, jangan 200.000. Lebih. Gimana kalau gitu 1,5 kali 1,3. Dapatlah angka 20.000. Tapi orang Indonesia diakal-akali lagi 20.000 tapi dijual kuotanya. Harusnya 20.000 itu tambahan untuk orang tua yang usianya udah di atas 60-an. Biar jangan sampai tahun depan udah nggak ada haji juga nggak. Yang sakit, oke nggak tua tapi sakitnya luar biasa, gula tinggi misalnya. Gitu. Tapi kemudian jadi heboh tuh kan. Sampai sekarang mantan kemenak kita nggak berani pulang ke Indonesia. Tambah lagi haji-haji yang kayak begitu, nggak pakai visa, ngotot masuk ke Armuznah. Udah tahu kita bakal sesak di situ. Tambah lagi, akhirnya itu terjadi beberapa kasus himpitan jamaah, nggak nyaman jadinya. Yang parahnya lagi kadang-kadang haji tanpa visa itu dia nggak masuk Armuznah, tapi dia kan nggak tahu. Dia nggak masuk Arafah, nggak masuk Muzdalifah, nggak masuk Mina. Yang tahu siapa? Yang tahu mutawifnya. Kan ada batasnya, cuma batasnya kan pakai bahasa Arab, hududul Arafah, batas Arafah begitu. Dan kita kan jamaah-jamaah kan nggak tahu mana aja batasnya, orang nggak ada lainnya gitu. Jadi nggak masuk Armuznah tapi dia haji gitu. Kira-kira sah nggak tuh? Itu yang kejadian seringan. Jadi nepi-nepi kalau ditanya petugas ya kita cuma lihat-lihat doang kok gitu. Makanya hati-hati, jangan sampai ikut-ikutan yang begitu. Nah, nanti ada komponen setelah kita ngantongi visa haji, kita beli nusuk namanya, di aplikasi nusuk. Jadi pemerintah Saudi itu buat ketetapan regulasi, orang harus beli hotel dulu, beli daur kamil, beli transportasi. Nah, kita beli dulu tuh hotelnya, baik kita pakai atau nggak kita pakai, yang penting kita beli dulu. Itu dari 12.000 real sampai 18.000 real gitu. Baru kemudian tiket pesawat pulang pergi taruhlah sekitaran harga 25 sampai 30 juta. Nah, itulah kurang lebih biaya haji kita. Ya, artinya hadirin yang dimuliakan Allah, walaupun itu bisa kita penuhi tiket pesawat kita beli, kita harus beli lagi visa haji gitu. Oke, udah visa haji, harus beli nusuk tadi, regulasi yang dibuat pemerintah Saudi udah bisa kita penuhi. Tapi kalau kita pergi selama 2 atau 3 bulan, keluarga kita nggak bisa belanja, nggak bisa makan kalau kasarnya, maka nggak wajib haji, begitu ya. Nah, maka di sini dikatakan amma yahtaju ilaihi liqada'i dainihi, dia harus punya uang. Yang pertama, dia harus qada dulu utangnya, jangan sampai utangnya banyak bahkan gara-gara haji dia ngutang. Kalau ada orang gara-gara haji dia ngutang, sebenarnya nggak wajib haji dia. Tapi beda ya, nggak wajib haji dengan boleh nggak haji dengan cara ngutang ya. Kalau ditanya boleh, tapi nggak wajib karena dia nggak punya istita'ah begitu. Juga pertanyaan, Ustadz boleh nggak saya datang ke lembaga keuangan ngutang untuk umroh, boleh nggak? Ya kalau ditanya boleh aja. Siapa yang bisa ngelarang kalau orang utang, ya kan? Sementara dalam syariat utang itu tanda kutip sesuatu yang diperkenankan. Tapi kalau gara-gara ngutang, umroh ngutang dulu, gara-gara itu kemudian menciptakan mudarat, gara-gara utang dia nggak bisa bayar hutang, dia kelahi sama suaminya atau suami kelahi sama istrinya, maka ini justru jadi makruh bahkan haram, begitu, ya? Nggak mampu dipaksa-paksain. Oke. Hal ini hadirin yang dimuliakan Allah, saya potong kompas berdasarkan sabda Nabi SAW.
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fassara al-istita'a bizzat wa rahilah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan surat yang tadi kita bacakan, surah Al-Imran ayat 97, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu melakukan perjalanan, yang dimaksud dengan mampu melaksanakan perjalanan adalah punya bekal dan punya kendaraan. Ya, mungkin sampai di situ aja kali ya, konsep awal aja dulu. Kalau detailnya mungkin nanti bapak-bapak ikut KBHI aja kalau mau haji. Nanti di situ kan lebih detail pelaksanaannya. Insya Allah kalau haji nggak ribet, tinggal ikuti pelaksanaannya seperti yang sudah dibuat regulasinya oleh pemerintahan kita. Tinggal diikuti aja begitu. Kalau nanti rame-rame lempar jumroh ya rame-rame lempar jumroh. Kalau nanti rame-rame tawaf ya rame-rame ikut tawaf, begitu aman insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya hadirin yang dimuliakan Allah, bergembiralah dalam melaksanakan syariat dan perintah Allah, dan diantaranya adalah perintah haji. Ini saja. Kalau nanti ada yang mau didiskusikan, kita diskusikan, tapi terlebih dahulu kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kalau ada yang mau didiskusikan sebelum ditutup. Oh, Ustaz, satu pertanyaan nih Ustaz. Tadi kalau nggak salah ada sahabat perempuan bertanya kepada Rasulullah, boleh nggak kita menghajikan orang tua tidak mampu dalam arti fisik, mental, katakan tadi disebutkan tidak bisa naik kendaraan, tidak bisa berangkat. Apakah bisa dianalogikan dia sebagai ba'dal haji atau apa Ustaz? Mohon penjelasan. Makasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya langsung jawab. Nah, memang ini yang disebut nantinya dengan badal haji atau ganti haji. Jadi ada orang udah niat mau melaksanakan haji tapi ternyata tidak bisa melaksanakan haji karena satu dan berbagai hal, diantaranya fisiknya bermasalah. Fisik bermasalah ini karena bisa jadi tua renta atau kemudian dia punya penyakit, entah itu Alzheimer, entah itu kemudian karena sudah tua banget kena ada penyakit gula atau stroke dan segala macam, maka boleh dihajikan. Termasuk juga dalam hal ini hadirin wallahu a'lam bishawab, dan ini adalah pendapat yang paling kuat. Orang tua kita misalnya udah niatan haji, tapi kemudian qadarullah belum sampai haji meninggal, boleh dibadalkan. Dan ini juga kemudian wallahu a'lam pendapat yang paling kuat, misalnya orang tua kita udah nabung umroh, pernah cerita ke kita, nah mama mau umroh, udah nabung, qadarullah meninggal sebelum umrah, maka kita sebagai anak yang pernah dengar orang tua kita bertekad umrah bisa dibadalkan badal umrah gitu. Bagaimana cara badal umrah Ustaz? Cara badal umrah, karena kan kalau umrah kan kemungkinan kan semua bisa umrah kan. Bapak setelah umrah, selesai Bapak umrah, besoknya karena masih di Mekah, Bapak keluar dari tanah haram. Ustaz nggak mau dibantu sama mutawibnya, sendiri aja kalau gitu. Panggil taksi, bilang mau keluar tanah haram, saya mau badal umrah. Gimana ngomongnya? Udah ngomong aja, nanti sama-sama tahu itu. Allah kasih ilham nanti. Paham nanti dia. Nanti dibawa ke Tanim atau ke Ji'ranah yang lebih dekat Tanim. Tapi kalau mau jalan-jalan dikit Ji'ranah. Sampai di Tanim sudah keluar batas haram, ganti dengan pakaian ihram. Udah kemudian masuk hal-hal yang diharamkan bagi orang ihram. Jadi setelah itu nggak boleh lagi pakai wangi-wangian dan yang lain-lain. Lalu kemudian dia antar lagi ke Masjidil Haram. Itu pulang pergi cuman 50 real. 50 real kali 4.000, 200 ribuan lah. Nah kemudian kita tawaf 7 kali dengan niat kita tawaf atau umrohnya itu untuk orang tua. Dari awal ketika Ji'ronah juga gitu, umroh atas nama orang tua kita. Tawaf 7 kali, selesai tawaf, sholat
di makam Ibrahim. Setelah itu sa'i keliling 7 kali, 1 2 3 4 5 6 7, tahallul sudah selesai. Jadi prosesinya cuman memakan setengah hari ya. Kalau kita yang fisiknya kuat-kuat nggak sampai setengah hari gitu. Kemarin saya cerita dikit, ada jamaah saya orang sini, orang Pila Pamulang, tapi Pila Pamulang di sana depan dekat danau, usia 80 tahun, mau pulang cerita ke saya, Ustadz, ibu saya itu pernah nabung mau umroh tapi nggak sampai umroh. Ustadz, saya kayaknya kepingin banget nih umrohin ibu saya, tapi dia posisi 80 tahun udah nggak kuat sebenarnya. Ya udah, saya bilang saya temenin aja deh, saya bawa ke Tanim sampai tawaf, karena tawaf kita umrohnya di bulan Desember kan penuh, udah nggak kuat si ibu. Saya tuntun, selesai tawaf, saya bilang, "Bu, yang penting tawaf aja dulu." Begitu selesai tawaf, saya cari Arabia, kursi roda, saya bawa ke lantai atas sa'i, udah saya dorong aja sa'i di lantai atas, jangan di lantai orang sa'i yang biasa, jangan sa'i yang naik turun itu jangan, di atasnya. Begitu saya bawa sa'i, selesai sa'i, ternyata si ibu ketiduran saking kan capek ya. Selesai, saya bilang, "Bu, udah selesai." "Ah, udah selesai saat itu." "Iya, udah selesai." Begitu. Nah, jadi mudah insya Allah. Mungkin salah satu cara kita berbakti ke orang tua kita di situ ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Berangkat itu untuk seorang wanita harus disertai ada mahramnya gitu Pak Ustaz, harus selalu gitu. Ya, hal ini dahulu, ini dari tadi kan sebenarnya tanda kutip ya, saya ingin kasih pengantar. Dari tadi kan saya bilang ini sudah tidak berlaku lagi. Jadi ada banyak hal yang dulu sempat tanda kutip dipersyaratkan di era kita itu tidak, apa bahasanya, sudah tidak relevan. Misalnya hurriyah. Di zaman kita kan udah nggak ada yang jadi budak, ya kan? Atau kemudian harus kuat berkendaraan. Di zaman kita tanda kutip udah nggak nunggang kuda lagi, nggak nunggang onta lagi, duduk manis naik pesawat, bahkan tidur bangun udah sampai Madinah begitu. Maka kasus ini juga tanda kutip hampir sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La tahillu limra'atin antusafira fawqa thalathati ayamin ila ma'adi mahramin." Tidak halal bagi seorang wanita melakukan perjalanan lebih dari 3 hari kecuali disertai dengan mahram. Para ulama mengatakan ilatnya di sini adalah al-amnu, rasa aman. Ketika Rasulullah mengatakan tidak halal bagi seseorang melakukan perjalanan di atas 3 hari kecuali bersama zi mahram, kecuali bersama mahramnya. Bapak punya istri bapak nggak boleh melakukan perjalanan lebih dari 3 hari kecuali dengan mahram. Mahram itu adalah orang yang diharamkan untuk dia nikahi, ayahnya, anaknya. Tapi pertanyaannya, kalau dia jalan sama bapak boleh nggak? Sebulan nih Pak, bapak bakal jalan sama dia sebulan. Bapak kan bukan mahramnya. Hah? Suami kan bukan mahramnya. Kalau mahram nggak jadi nikah, iya kan? Paham nggak nih? Iya kan? Tapi kenapa bapak boleh jalan sama istri sampai sebulan segala, sampai di ngotel-ngotel bareng lagi, sampai pakai bulan bermadu-madu begitu? Karena ilatnya itu al-amnu, rasa aman. Kenapa kemudian dulu dilarang wanita melakukan perjalanan kecuali disertai mahram? Karena mahramnya itu bisa ngelindungi dia. Tapi begitu dia nikah, nggak pakai mahram juga nggak apa-apa, pakai suami begitu. Nah, konteks kita hari ini di dunia aman, nggak pakai suami juga nggak apa-apa karena sudah dikelola pemerintah gitu, atau dikelola badan resmi, misalnya travel gitu, sehingga ada pihak yang bertanggung jawab perjalanan itu aman gitu. Tapi kalau istri bapak nih jalan ke Jogja mau ngapain? Ya jalan-jalan aja, kita mau happy-happy. Bapak nggak ada, keluarga yang nggak ada, anaknya nggak ada. Jangan kasih. Nanti kamu ketemu mantanmu di sana gawat lagi sih. Oh ya kan?
Begitu maksudnya Pak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada juga ulama yang bersikukuh dengan teks ayat hadis bahwa pokoknya apapun ceritanya nggak boleh. Cuman kalau bersikukuh dengan teks hadis jadi nggak relevan nanti, kan mahram kan, teksnya kan mahram. Kalau suami gimana, kan bukan mahram begitu, jadi kurang relevan. Tapi kalau mau berpegang kepada pendapat itu ya silahkan aja. Konsekuensinya agak berat, jadi kemana-mana harus beserta mahram atau suami. Wallahu a'lam bishawab.